Bisa diem nggak? Ya. Bukan cuma utang masing-masing, kondisi keuangan keluarganya tuh kayak apa nih? Iya. Oh Ya, iya, kayak tadi lu jangan bilang, sampai. Kayaknya sih ngomongin Ca, tapi waktu sebelum nikah kebetulan uangnya belum ada. Bisa diem nggak? Ya. Nggak apa-apa, tag aja kan kalau kita berisik gitu. Hai Sweet Mom. Hai kita ketemu lagi di episode baru lagi nih dari podcast Mom Sweet Moms. Hari ini kita ngomongin soal duit Cuan. Tapi duit ini tuh selalu jadi topik sensitif nggak sih dalam Emang sih. pernikahan? Tergantung. Iya, lumayan. Ya. Yang mana nih, pemasukan apa pengeluaran? Betul. Pemasukan sih enak ya. Sensitif ya. sensitif kalau nggak dikasih tahu ke istri-istrinya. Iya. Ya pasti kalau menjadi topik menyenangkan kalau aku abis dapat bonus. Tapi kan itu kalau terbuka, Iya, transparan. iya. Tapi banyak juga loh pernikahan-pernikahan yang sebenarnya tuh masalah utamanya tuh dari duit. Emang sih bener banget, banyak pasangan ribut tuh bukan karena masalah yang lain tapi karena masalah keuangan, masalah ekonomi. Jadi kan kalau kita mau lihat juga kan banyak juga kasus perceraian yang terjadi karena masalah ekonomi. Iya, Tapi, dan ya nggak sih? ternyata itu loh Ji, banyak juga yang ribut bukan karena uangnya, tapi karena cara mereka ngebahas Iya. keuangannya. Jadi Iya. bukan karena kekurangan uang di keluarga aja. Kan Itu biasanya juga. tuh banyak kan tuh yang kalau yang gue denger ya, secara sederhana tuh kurangnya pemasukan di Iya, keluarga iya, iya, gitu. iya, iya. Ternyata ada lagi yang lain. Ada itu juga, tapi ada juga yang karena cara ngebahas uangnya mungkin nggak jujur satu sama lain, terus akhirnya jadi timbul curigaan satu sama lain. Betul. Itu ya kan nggak sih bisa begitu. Tapi kan sebenarnya di tiap-tiap rumah tangga cara ngatur uangnya bisa beda kan. Betul, Iya. betul, Itu betul, betul. yang penting sepakat aja ya Iya. kan. Nah, kurangnya transparansi itu transparansi benar. Transparansi itu membuat hal keuangan ini jadi sensitif ya kan. Nah, ini katanya menurut treasury.id, uang adalah paling sering jadi sumber masalah dalam hubungan apapun tuh, pertemanan, keluarga. Iya, Nah, bener sekarang kita juga, spesifik ya. akan ngomongin masalah rumah tangga. Ya kan? Betul. Duit. Aduh. Semuanya karena duit. Ada Lagunya tuh. ya. Tapi penasaran deh, dulu tuh waktu sebelum nikah nih kita mundur lagi ke zaman bala ya. Zaman purba ya. Kalian tuh ngobrolin gak sih sama pasangan masing-masing nih sebelum nikah nanti pembagian uangnya gimana? Terus kan kita sama-sama kerja nih semuanya. Bakal gimana nanti ngatur rumah tangganya gitu. Pengennya sih ngomongin Ca, tapi waktu sebelum nikah kebetulan uangnya belum ada. Jadi gak ada yang diomongin ya? Jadi gak diomongin. Gue ingat banget tuh, Monce dulu kayak dulu pacaran aja. Gak ada duitnya. Gak ada duitnya. Nggak Cuma ada. punya Lu uang yang 50.000. Iya kan? Punya 50.000 beli sate padang berdua, dipirit-pirit, makan berdua. Betul. Susah Jadi banget mau hidupnya. diobrolin kan susah ya duitnya. Tapi hidupnya dijalanin aja. Dijalanin Alhamdulillah. aja, iya Alhamdulillah betul. bertahan sampai sekarang. Jadi semua tuh balik lagi ke masing-masing Iya, ya. iya. Kalau Zaman gimana dulu kan- menikmati hidup dan menjalani hidupnya. Karena kalau sekarang kan ada yang sampai pakai prenup gitu kan. Iya bener. Iya, kalau zaman dulu kan kita kan nggak ada. Kalau sekarang kan ada Janji apa, pranikah juga ya. Iya, sama ini deh. Lu mendapatkan ilmu tentang akses ilmu tentang keuangan itu tuh lebih mudah banget diaksesnya sekarang. Betul, Di betul. sosial media kita lihat tuh Iya. banyak banget kan Edukator, kayak financial edukator. planner, financial Iya, iya, educator. iya. Literasi Kalau keuangannya lebih banyak Betul, gitu. zaman kita dulu. Betul. Iya. Ih, Nah, di mana? awal-awal pernikahan gue sempat ngerasain tuh pengen ngobrolin keuangan tapi apa yang diobrolin Sensitif ya? ya, Karena iya. bukan Nggak sensitif ada Joli, ilmu. gue nggak Apa? ngerti apa yang Iya, mesti nggak ada diobrolin. bayangan. Karena emang gak ada duitnya itu ya. Sama ngaturnya nggak ngerti. Nah kan Iya, sekarang iya, udah iya. banyak referensi Iya. nih. Oh ternyata harus sediain uang untuk dana darurat. Iya, Ih, iya, dulu iya. dana darurat. Tapi kalau apa gue itu nggak waktu ngerti. sebelum nikah Iya, iya, ngobrolin iya, sih, iya, sama bukan sih. masalah ngelola duitnya, tapi lebih ke kayak misalnya ya mungkin kali dia udah S2 pernikahan ya gitu. Jadi tahu ya gitu kan ya, beda ya. Kalau saya kan maba gitu kan, saya baru ya. Jadi aku nurut kata kakak tingkat. Dia bilang gini waktu itu, nanti kalau nikah kan aku kerja, aku kira-kira bisa kasih kamu setiap bulan sekian. Oke nggak kamu segitu? Ikut cutting aja, ikut cutting. Dia ngomong oh gitu, oke
gitu, secara maba dikasih duit ya seneng ya. Iya, nanti kamu kan boleh kerja. Emang perjanjiannya sebelum nikah tuh pokoknya gue tetap mau dikasih kebebasan buat kerja gitu. Boleh. Nanti kamu kerja, uang hasil kerja kamu terserah kamu. Kamu mau simpen sendiri, kamu mau buat buat keluarga, nggak apa-apa. Tapi pokoknya gue sebagai suami, gue akan kasih lo sekian tiap bulan ya. Oke deh gitu. Jadi perjanjiannya itu ada dari seperti awal itu. tuh udah ngomong gitu. Gue kalau gitu ngobrolnya di restoran asik nanti sebelum nikah. Karena kalau gue bilang karena Otto tuh punya background finance. Iya, itu kan. juga. Jadi melek Iya. gitu loh. Secara Iya. keilmuan tuh Otto udah melihat emang ini harus dibicarain. Iya. Karena Atau mungkin punya pengalaman buruk ya. benar bisa jadi. Iya kan. Tapi karena kalau Kalau kata gue kita sekarang kalau gue S2 juga kan gue nggak berpikir sampai Oh, sendiri. udah pada pinter-pinter ya. Iya, S2 ya. Sama baby. Tapi baby kan maba kayak gue. Nah, tapi gue nggak kepikiran sampai sejauh Otto gitu loh, karena walaupun mungkin gue punya bad experience di S1 gue ya kan? Tapi gue nggak waktu itu kayak simply nggak mikir jauh aja, nggak mikir panjang gitu loh. Pokoknya merit ya udah, sayang aku punya duit nih 2 juta buat kawin, cukup nggak? Ya udah cari endorsan, simple aja gitu, cuma pengen kawin. Iya kan, ini nggak buat dicontoh. Kalau zaman sekarang udah nggak relate kalau gue rasa ya. Sekarang udah harus terbuka, udah harus dibicarain. Karena kalau buat gue baru melek justru di pertengahan ketika udah masuk anak kedua. Anak kedua gue baru kayak Zamannya udah merasa beda. butuh nih gue yang namanya financial planner. Waktu itu gue sampai Mona juga ikut, gue dapet Gue kan referensi dari awalnya Eca. Lo coba deh Tapi kalau itu ketemu. kan lebih buat investasi ya. Kalau ini lebih kayak keterbukaan Satu sama Iya. lain satu sama lain Yes. sih. Oke, gini dulu. Lo pada tahu nggak pemasukan atau gaji atau pemasukan dari suami-suaminya tuh berapa? Tahu gue. Tahu Atau nggak tahu tahu. gue pemasukannya berapa. Sama gue juga. Oh, kalau gitu. gue tahu Iya, semuanya. karena ya itu dia tadi yang dibilang, pokoknya gue bisa kasih lo sekian, gue percayain lo buat manage lah Iya, gitu iya, kan iya. ibaratnya. Nah, tapi ibaratnya kalau lo kerja ya udah itu hak lo mau kontribut atau tapi gue juga selalu terbuka. Iya, iya. Aku dapat segini nih, aku punya Iya. segini, terus keputusan-keputusan rumah tangga tuh misalnya mungkin kalau dari yang dikasih bisanya A. Tapi kan gue kerja juga, kita can afford untuk B loh, ya udah dia B aja gitu. Karena ya kita jadi ngerasanya mau dari gue mau dari Otto ya satu kolam ini buat kita gitu. betul. Bukan nggak ada yang ini duit gue ini duit lo tuh nggak ada betul. gitu. Gue waktu awal nikah, Aryo kerja, terus gue tahu tuh gajinya dia. Tapi gue nggak mengupdate. Jadi kan sebenarnya tiap tahun kan ada nambah, terus udah gue nggak update. Terus nanya lagi. Nanya lagi ya udah. Gitu. Harusnya Coba gua lo update. telepon sekarang. Bener. Tapi kalau Jangan udah 10 kali lipat enggak, Mami. kan sekarang kan laki gue statusnya freelance dong, kan dia udah nggak kerja tetap Iya. juga kan maksudnya kan. Justru freelance itu gak gampang ketebak ya. Banyak jam orang. Jangan-jangan si sekarang Eci pikir Arya gajinya masih UMR loh. Naik sih dari zaman dulu segini. Nah kalau sekarang justru di saat pekerjaannya sebagai freelance, gue lebih tahu. Jadi misalnya dia syuting di sini, dia dapat berapa, dia kerja Lebih ini, kebaca, kerjain ya. ini, Lebih dia dapat ketahuan. apa, dia ngasih tahu ke gue, selalu update. Kalau dulu pas dia lagi masih jadi pegawai tetap, nggak diupdate. Iya, Gue iya, nggak iya, nanya, terus gue iya. juga karena udah berjalan ya, dan karena gue juga punya penghasilan, jadi nggak bother untuk nanya Iya, gitu iya, loh. iya, iya. Yang penting pokoknya pos-posnya dia udah beres, pos-posnya gue beres Iya, gitu iya, loh kan. Karena kan Oh lo tuh gue- bagi-bagi pos gitu kalau di rumah rumah ya. gue pos. Oh, kalau gue nggak ada bagi-bagi. Jadi Lu semua posin. Oh lo Bali ya? Iya. Bali yang ngurus Oh, semua. Bali. Kalau gue Jadi lo menteri pegang duit buat jajan pribadi lo aja gitu? Iya. Oh, enak banget ya. Saya sampai urusan urusan dulu bantu rumah nyokap. Terus yang bayarin Baldi juga? Baldi juga. Jadi nggak ditransfer ke lo terus lo bayar listrik gitu-gitu? Enggak, dia Iya, semua. Tapi lo tahu gajinya Baldi berapa? Tahu. Dia pasti dia laporan, dia dapat Iya, iya. misalnya kayak Iya, bonus iya. apa segala macam dia gitu. Misalnya kayak sampai kemarin juga masih KPR rumah nyokap juga Baldi juga yang Jadi tiap memang bulan. tiap rumah tangga Iya, tuh punya beda-beda. sistem yang beda. Iya, iya. Dan sebenarnya kita harus mencari tahu mana yang paling pas aja sih Benar, buat kita benar. berpasangan ya. Betul. Nah kuncinya ngobrol. Betul. Iya, benar. Soalnya kalau mau disamain juga agak susah, kayak misalnya Indra sama gue tuh sama-sama nggak punya gaji tetap Ya, gitu ya. ya, Jadi kayak gue. kadang-kadang misalnya mau bayar apa gitu ya, cash flow-nya misalnya lagi nggak oke gitu ya. Indra, aku ada pakai uang aku dulu Ya, gitu kan. iya, Jadi iya, iya. nggak bisa yang misalnya full dia semua gitu kan Iya, juga nggak bisa karena turunnya uang tuh bertahap Iya. misalnya kayak begitu-gitu. Iya iya benar benar Betul. benar.
Kalau gue di rumah tuh menteri keuangannya gue. Jadi memang baby tuh tidak pandai lah mengatur uang. Baby Sebenarnya Alfa juga bilang gitu karena dia nggak pandai sih. iya ya. Iya. Kalau udah pandai bahaya. Kalau baby tuh nggak pandai, jadi dia tuh jadi itulah tujuannya kita menikah tuh untuk saling melengkapi. Karena baby nggak pandai ngatur uang, yang mikirnya tuh mungkin kebiasaan background hidupnya dulu tuh memang Rock and nggak roll pernah rock and Iya. roll, punya duit segini habis udah bodo amat, besok Iya, lihat iya. nanti gitu loh. Iya, iya. Nah gue di sini berupaya untuk menyeimbangin gimana supaya semuanya bisa kondusif. Walaupun pada prakteknya tidak selalu kondusif, Iya, tapi at betul. least gue sebagai menteri keuangan, gue tuh ngasih arahan gitu, Beb mendingan ini deh yang prioritas, ini deh. Karena gue sama Mona, dua-duanya kan tidak punya penghasilan tetap, nggak ada gaji Iya, gitu iya. kan. Kita nggak punya dana darurat, dana pensiun gitu. Jadi kita harus Ditampungnya ke lu tuh mengupayakan. semuanya Iya. jadinya. Iya, jadi semua tuh di rumah udah sayang pokoknya kamu atur deh pokoknya, kecuali untuk keluarganya baby kayak Baldi gitu Iya, kan. iya, Keluarganya baby cuma laporan sayang aku ini ya buat si A si B si C gitu segala macam. Jadi hanya laporan, tapi satu lumbung itu ada di satu rekening. Kalau gue tuh gabung. iya, iya. Jadi Oke, oke, uang oke. gue tuh ada misalnya rekening usaha gue bisnis terpisah, pemasukan gue masuknya ke rekening terpisah. Tapi kalau baby tuh untuk kebutuhan apapun di satu rekening. Satu rekening. Which is Rumah itu tangga lah ya. rekening gue. Iya, iya. Rekening rumah tangga semuanya gitu. itu. Rekening gue, semuanya masuk ke rekening gue. Jadi tiap baby ada nyanyi, ada apa segala macam, ada bikin lagu, ini masuknya ke rekening gue. Jadi kita tahu kan siapa yang mesti kita pepet. Ya. gue juga memberlakukan awalnya tuh ada konsep gini. Jadi kan udah pos-posan tuh udah tuh ya, terus habis itu nanti gue akan membiarkan duit laki gue habis dulu baru pakai duit. Ini kurang kalah. Iya, iya. Pantesan tuh keranjang kuning itu check out-nya. Di check out, jadi ditampung dulu. Check out Oke, itu, dia masih ada nih. Oke, sayang, check out tolong dong, mulu. sayang, check outin ini, check outin ini, check outin ini. Oke. Ini namanya strategi. loh. Strategi. Once duitnya dia, saya aku tuh udah gak ada duit. Oke, berarti pakai duit. Itu bijaksana. Tapi pos-pos masing-masing Itu udah beres ya. bijaksana, bener. Bijaksana buat Angie. Iya. Untuk hura-huranya tuh gitu, gue masih punya duit. Tapi kan berarti kan, Sombongan dulu nih berarti dia. kan kita datang dari background keuangan yang berbeda. Betul. Contohnya Iya. Meisha tuh yang paling jomplang banget ya. Iya. Baby, gue soalnya pernah dengar ceritanya Baby. Baby tuh zaman dulu kan uang cash katanya. Wah gue udah uang cash bisa di kantong nih. Abis nyanyi banyak. punya rekening, Nggak Baby punya dari rekening, muda. ditaruh di kantong segepok-segepok Iya. gitu. Jadi habis ngerti kan dia juga. caranya. Iya, Itu gue habis malam tahu. itu juga. Ota walaupun orang finance untuk ngurus keuangan kantor bisa, tapi untuk pribadi tuh tidak sebijaksana itu. Makanya gitu ya, justru Ca. kenapa dia menyerahkan ke gue. iya. Karena dia tuh punya impulsif yang Iya, iya, belanja, iya, iya. raktir, Iya, 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 iya. Iya, ini, iya, iya, iya. gitu loh. Jadi Berantakan pasti ya. justru karena dia sadar Oh tuh di kalau situ sefrekuensi sama lo ya Oh, benar, iya, iya, ya kan iya. kalau lo lagi seneng satu gitu kan, sepatu A gitu, ada berapa warna? 6, 5 lah punya gitu. Mami banget ya. Biasa, Angie biasa banget ya. frekuensi. Tapi kan Iya, kalau iya. Oto kan berarti dia sadar, dia merasa butuh dikelola nih Betul, keuangannya. makanya dia nyerahin ke gue. Baby gitu. gitu juga. Kan ada iya, juga yang iya, nggak iya. mau. Pokoknya gue maunya uang gue besok rezeki besok deh gitu Iya, misalnya iya, tuh. iya. tuh. Untuk menjalankan prinsipnya Enggak, dia ya. gitu kan. Tapi sampai ke sadar itu juga melewati proses. Oh, Gitu iya, kan. iya. Ada momen-momen yang tuh kan udah gue bilang apa iya bener deh katanya. Iya, Mau gue iya, jago iya. finance kalau buat rumah tangga bini aja deh. Iya, iya. Tapi bukan berarti mulus ya. Iya dong, Artinya menuju sampai kepada kesepakatan bersama, iya. itu tuh pasti akan ada gesekan. Iya. Kayak misalnya nentuin skala prioritas deh. Iya. Misalnya kenapa sih sayang udahlah apa-apa lah sekali-kali apalah ada aja gitu loh Iya, iya. yang membuat kita akhir jadi disagree gitu loh. Nah ini yang menurut gue pentingnya suami istri itu untuk ngomongin dengan kepala dingin. Iya. Karena kalau dananya ada mungkin ngomongnya akan lebih enak ngaturnya Iya. karena Iya. dananya ada. Ada. Tapi ketika kita lagi nggak ada dana Iya. terus tiba-tiba Enggak. sayang ini itu harus bayar ini. Yang mana dulu Oke, ya? udah kamu doain ya bisa deh aku bismillah misalnya Iya. gitu. Terus nanti lama-lama kan ketar-ketir nih. Waduh, udah mendekati nih. Aduh gimana ya? Nah, itu yang rawan konflik Betul. menurut gue. Iya, iya, iya. Karena kalau kita penyampaiannya di timing yang tidak tepat, Betul. timingnya salah, itu suami akan merasa kayak wah gila gue ditekan nih. Betul. Dan jadinya malah offended kan, jadi Betul. defensif. Iya, iya. Nadanya jadi naik satu oktav. Nah, itulah yang akhirnya memicu
peperangan dalam rumah tangga yang akhirnya memang balik lagi kita harus ngelihat situasinya lagi, waduh biar gimana pun cowok tuh nggak suka yang namanya ngerasa kayak nggak berdaya, Iya. terus nggak dihargain ya kan. Jadi kita memang harus pinter-pinter sebagai istri untuk satu sisi ada kebutuhan mendesak, satu sisi kita mensupport lo bisa. Bismillah bisa sayang. Tapi gitu. kata Adi Muana bilang ya, kita semua tuh kan punya background yang berbeda. Pasti kan kita dari kecil sama keluarga tipenya gimana juga gitu. Nah makanya menurut gue sebaiknya sih kalau sebelum menikah tuh itu satu hal yang harus diomongin Betul. gitu ya. Benar. Karena jangan sampai misalnya si cowok ini punya kebiasaan, gue seneng banget ngasih ke keluarga gue. Iya. Sementara Itu sering jadi bahan berantem loh. istrinya mungkin tipenya nggak seperti itu, kan Iya. sah-sah aja. Iya. Tapi ketika jadi bareng bisa jadi ribut. Betul. Ya kayak misalnya Sensitif. kalau orang tua gue kan, pokoknya gimana caranya nih papi sama mami nggak mau ngerepotin Mona gitu Iya, misalnya iya. gitu. Terus ternyata mungkin dari pihak suami tipenya ya kamu harus belain keluarga, misalnya itu kan bisa jadi masalah ya. Betul. Itu harus diomongin dari awal tuh, Iya. itu sering Harus. banget jadi masalah dan Karena dua-duanya kan sebenarnya nggak salah. Iya, benar. Oke aja. Dan keterbukaan itu penting banget. Gini, masa kita berpikir banyak juga kejadian di mana niat gue bantu keluarga, Iya. ya kan? Tapi gue ngerasa udahlah ini kan keluarga gue nggak perlu ngomong ke lo gitu Iya. kan sebagai pasangan gue Iya, gitu kan. iya. Tapi itu bisa jadi bahan berantem loh. Bisa. Ya kan? bisa. Dan si Loh, istri juga merasa kayak Iya. lo kok nggak ada komunikasi, Iya. lo kok nggak ngomong sama gue juga Iya. merasa nggak dihargai Iya. gitu ya. Jadi Iya. tetap harus ada komunikasi sama istrinya juga, ya kan? Iya. Karena kan juga istri juga merasa ini kan keuangan kan punya, Iya. ini punya gue Sama-sama, juga, gue iya. harus tahu dong gitu. Iya, akan emang bagus kalau bisa diomongin di awal. Cuman kan kadang-kadang ada kejadian yang tiba-tiba gitu kan. Iya. Kayak tadi bantu keluarga. Lo ngerasa bahwa Allah kan pakai pos gue nih atau pakai duit gue nih. Gue nggak nggak apa-apa ganggu. deh, gue nggak ganggu. Tapi itu jangan loh. Itu kayak harus tetap diomongin. Iya. Jangan sampai jadi kayak udah diem-diem gitu. Jadi bumerang karena banyak banget yang Iya. masalah tuh cuma gara-gara kok lo ngasih ibu lo Segini. 5, kok lo ngasih nyokap gue cuma 1. Bisa tuh ada bisa. yang mempermasalahkan hal-hal gitu. Iya, Jadi bisa. terbuka menurut gue penting. Komunikasi itu tetap ya. Iya, keterbukaan itu kunci banget sih, karena kayak kalau gue nih selalu menanamkan pikiran bahwa kan semua duit yang masuk mau dari gue mau dari suami gue itu kan duit Rezeki kita sama-sama. Walaupun kayak laki gue tuh kan nggak pernah nanya, emang kamu kemarin kerja dapat gaji berapa, dibayar Iya, berapa, itu iya. tuh nggak pernah nanya. Tapi kan gue cerita. Tapi kalau gue mau beli sesuatu yang angkanya besar, walaupun itu duit gue sendiri, gue tetap akan izin sama Iya, gue juga. Karena Itu- mindsetnya itu duit kita Betul, gitu. betul. Tapi ya by the way cara-cara kayak begini tuh mungkin ada beberapa sweet moms di rumah juga yang justru punya metode beda. keuangan yang masing-masing. Banyak loh gue menemukan kayak gue utang nih sama laki gue gitu, gue belum bayar. Ada yang Itu gitu. ada, Serius, gue pernah ada. dengar juga. Gue pernah Iya, dengar. aduh gue ya lo kan kemarin pakai duit gue, lo bayar dong ke gue nggak ngerti gimana. Tapi mereka memang punya metode konsep yang duit lo, duit gue, pokoknya kebutuhan rumah gue provide, tapi lu nggak perlu tahu gue punya duit berapa. Yang penting kebutuhan rumah misalnya 10, ya udah gue kasih lo 10, tapi kalau gue punya lebih lo nggak perlu tahu. Iya. Lo nggak perlu Iya, tahu beda-beda pin sih, gue, iya. lo nggak perlu tahu ada berapa saldo di rekening gue, ada juga. Gue yang pernah kayak malah begitu. lihat ya kamera lo dipakai nggak sih, si lakinya nih ya, kamera lo dipakai nggak sih, kalau nggak dipakai sini deh gue beli deh. Soalnya gue lagi butuh. Ke Kalau di istrinya. rumah gue kan ya pakai aja Iya, sih iya, gitu. iya, iya. Oh Iya. gitu. Mungkin Jadi itu dia beli kalian kamera kontrak istrinya. mungkin. Beli kamera Kalian istrinya kontrak karena kali. dia lagi butuh kamera, karena istrinya kayaknya nggak pakai-pakai banget gitu. Iya, heeh. Terus gue kan kok di rumah gue pakai aja kamera kan, kamera bersama juga ini ada juga yang Ini begini. itu perkawinan macam apa Ini ya? ide penghasilan tambahan nih. Ide penghasilan tambahan nih. Iya, unik-unik ya. Beda-beda sih. Tapi sebenarnya apapun itu, yang penting menurut gue sih suami istri ini sama-sama Nggak legowo keberatan. dan sepakat gitu. Karena kan kadang ada juga yang sebenarnya salah satu nggak pengen gitu. Iya, Kayak, iya. misalnya gue pernah dengar ada tipe yang mungkin kayak Noli, tipe yang gue yang beresin semua lo, gue kasih buat lo, tapi udah gue beresin. Iya. Tapi lakinya nggak ngasih tahu gajinya dia berapa. Iya. Karena di kepala lakinya kan semua beres, lo punya sendiri, Iya. beres kan? Beres kan? Gitu. Iya. Gue tahu sih untungnya. Nah itu lo kan tahu, Iya. ada juga yang Dia nggak tipenya nggak ngasih tahu, tapi yang beres gitu. Terus akhirnya kan istrinya jadi ngerasa
sebenarnya lo tuh berapa sih? Lo tuh nggak percaya ya sama gue gitu. Iya. Lo tuh jangan-jangan lebih ya duitnya habis buat apa? Itu kan menimbulkan Curigaan. curigaan gitu. Iya, iya. Betul. Itu ada juga yang Iya. seperti itu. Sama apa yang karena kan gini kan setiap orang kan berangkat tadi dari kondisi keuangan yang berbeda-beda, status ekonomi yang berbeda-beda sebelum Iya. menikah gitu kan. Mungkin juga dibesarkan dengan cara yang berbeda-beda. Kan lo di saat sebelum menikah pasti punya idealisme atau bukan apa ya kayak Iya. mimpi-mimpi yang aduh nanti kalau gue nikah gue tuh maunya gue tuh tinggal terima beres, gue tuh maunya diurusin semuanya. Tapi ada juga yang enggak, gue nanti kalau menikah gue maunya jadi ya menteri keuangan yang lu kasih semua gajinya ke gue, nanti gue yang urus. Nah itu mesti diomongin di awal loh. Ya kan ada kan tipe yang gue nanti maunya jadi princess, pokoknya di saat nanti gue nikah gue nggak mau nih ngurus-ngurus, suruh bayar ini, suruh bayar ini, suruh bayar ini. Iya. Nah, hal-hal kayak gitu kan mesti diobrolin dari awal. Sama Iya, satu lagi, utang yang kita punya. Betul. Betul. Jadi utang sebelum nikah nih maksudnya. Iya. Jangan sampai begitu nikah jeng-jeng. Membebani rumah tangga gitu ya. Utang, tanggungan, apapun Iya, betul. itulah kalau kita masih punya nih, karena kan begitu bareng ya udah jadi tanggung jawab bersama. Betul. Sama satu lagi sih, bukan cuma utang masing-masing. Kondisi keuangan keluarganya tuh kayak apa nih? Iya. Oh Iya. iya, Yang tadi lu jangan bilang, sampai kan? tiba-tiba. Ini kita ngomongin yang simple dulu. Lo punya utang? Gue enggak. Oke, berarti ini jadi utang bersama. Iya. Tapi kan ada keluarga lagi. Iya. Yang kalau sampai kenapa-kenapa, kita kan juga pasti akan turun tangan. Betul. Iya Nggak kan? mungkin tinggal Punya keluarga, diam. misalnya gini, wah gila keluarganya dia tuh hedon banget gitu loh, banyak utang sana sini Nah, gitu ini kan. kalau ya kebalikannya yang hedon banget tuh misalnya pihak laki, terus perempuan yang harus nanggungin. Nah, Iya, itu makanya itu pusing ya. gitu kan. Itu kan juga satu hal yang kita harus tahu soal emang bukannya kita mau ikut campur pengen tahu harta dan utangnya berapa dari keluarga besarnya, tapi kalau sampai ada apa-apa, Iya. siapa yang akan berurusan? Iya, Masih iya, kita iya, juga loh. Iya. Kita nggak bisa nutup mata yang itu kan urusan keluarga lo, ya suruh aja keluarga lo. Nah kalau orang tuanya udah tua, Iya. Iya Iya kan? Ini buat teman-teman anak-anak muda yang nonton gak usah jadi takut nikah ya guys. Enggak, ini cuman kisi-kisi, anggaplah ini kisi-kisi. Makanya perlunya ngobrol. Iya, betul. Pikirannya dibuka, bikin Iya. perjanjian kalau perlu. Rekeningnya dibuka Iya. juga. Karena kalau zaman kita dulu kayaknya belum ada ya perjanjian pranikah. Tapi sebenarnya kalau ada yang Kok sekarang memilih tuh buat udah prenup ada. juga tuh ya nggak apa-apa. Nggak Itu sih apa-apa. pilihan mereka. Sekarang udah lebih open minded kok Iya, semuanya. Karena sebenarnya kan dipikir-pikir prenup itu bukan cuma sekedar ngelindungin harta, tapi kan ngelindungin pasangan kita dari potensi resiko Iya, kan. Betul. Jadi kalau gue bilang apa namanya yang namanya orang nikah takut kayaknya nggak beralasan karena kita berlima di sini adalah sampel pasangan-pasangan yang dulunya tidak pernah membicarakan detail atau bikin perjanjian pernikah segala. Buktinya alhamdulillah kita sampai Alhamdulillah. sekarang Kita ngalir aja. Ngalir. gitu. Sambil jalan, orang dijalanin tua dan kita dulu diobrolin apa ya. lagi? Betul. Boro-boro. Alhamdulillah. Tahu-tahu propertinya banyak. Tahu-tahu simpenan emasnya banyak. Orang tua kita nggak kerjanya cekot keranjang kuning. Itu dia ngobrolin anak sekarang itu punya tantangan yang lebih besar daripada kita Iya. dulu. Iya. Kalau gue ingetnya awal-awal pernikahan tuh gue nggak mikirin apa-apa kecuali ya udah yang penting keluarga gue bisa makan, ya kan? Terus anak sekolah. terus awal-awal ngontrak nih, pengen beli rumah gitu Iya, ya. iya, Yang paling penting sebatas itu kita ya kan, kan, yang ya. penting punya rumah, terus anak gue yang penting sekolah gitu. Terus Pandemi aja kita ngelewatin loh. Iya, butuh kendaraan ya udah deh beli mobil nggak tahu mereknya apa terserah, yang penting kita ada kendaraan buat keluarga. Iya. Udah cukup sampai Iya, situ iya, aja. iya. Tapi sekarang kan kayaknya ada tekanan sosial juga, sekarang Iya. ada sosial media Betul. gitu kan. Iya. Jadi itu juga jadi beban buat anak-anak sekarang. Iya, ya. iya, iya, iya. Ya makanya kayak tadi Eca bilang, zaman dulu tuh nggak, orang tua kita tuh nggak ada keranjang kuning, nggak ada acara rutin travel fair. Iya. Dan gue sih kayak Iya, kebutuhannya nggak banyak ya. Tekanan sosial di zaman sekarang tuh emang nyata adanya sih, kayak gue kan punya banyak ponakan yang memang udah usia-usia di atas 20-an. Itu kadang-kadang kalau ngobrol, banyak yang suka pengen nikah kalau udah begini, pengen nikah kalau udah punya gini. Terus ya nggak tahu ya, itu kan pola pikir sekarang. Tapi gue lihat kadang-kadang kan nikah itu nggak bisa ditargetin dengan ukuran-ukuran Orang. itu. Ada yang itu sambil jalan gitu loh, betul. Terus sekarang kan juga ada tekanan gini, ngeliat di sosial media, si ini baru dilamar, batunya segede gini. Si ini lamarannya di negara mana? Iya. Fotografernya cakep banget gitu. ya kan si ini Nikahnya di gedung di hotel apa? Berarti gitu kan. intinya udah jangan lihat kiri kanan. Gue tuh sedih banget. aduh gue gak baik sih. Gue tuh dilawarin di lampu merah di kota, guys. Lampu malah nunggu raya, lampu merah gak ada indah-indahnya.
Lu mending gue pas mau kawin yang ngelamar itu ibunya nelfon gue. Kamu serius sama Aryo NGI ya tante? Kamu mau nikah sama Aryo? Iya tante. Terus itu gue telepon, kok laki gue? Ini kok malu sih yang ngelamar gue bukan lo? Gituin. Iya, kita iPhone. Kita kalau ngeliat sekarang kayak iya gitu ya. Tapi itu dia, ini tuh tekanan banget loh kalau kita ngeliat nih, bayang gak loh kalau kita masih muda-muda nih, tiba-tiba nih gue nikah, gue 3 kali ganti baju. Wah, kan sih ada rasa, gue mau berapa kali ganti baju ya. Iya kan, siapa ya desainer gue ya. Itu manusiawi sih. Manusiawi. Gak apa-apa sih ganti bajunya berkali-kali, asal gak ganti pasangannya Iya, berkali-kali. tapi ngebayang sih, itu pressure ya. Betul. Iya, itu dia balik lagi ke diri sendiri sih. Lu gimana lu belajar fokus sama diri lu sendiri Iya, sih. itu sih. Itu sih sekarang sosmed itu bikin distraksi gitu loh. Iya. Gila gak sih? Iya. Ya itu dia, kita tuh belajar fokus nggak ngeliat kehidupan orang lain Iya. gitu. Sih. Itu dia. Itu tantangan Penyakitnya, tantangannya untuk di masa yang sekarang ini. Benar. Lu bilang Gen Z, milenial, Iya. baby boomers kayak kita tuh terlalu fokus sama kehidupan orang Kehidupan lain. orang Gitu. lain. Sementara apa yang ditampilin di sosmed itu kan juga udah dikurasi ya. Udah deh fokus aja. Kalau ini kita kan kalau ngomongin soal pernikahan, masalah keuangan tuh wajib banget diomongin di awal. Terus udah gitu fokus aja sama apa yang lo mampu. Iya. Kalau misalnya sahabat lo yang ini kita nih bisa berlima deh, kita gede bareng gitu kan ya. Dia sekolah anaknya di sekolah internasional. Aduh, gue sekolah di mana ya? Masa gue kalah sama dia? Ada rasa kayak gitu. Udah jangan banget pressure diterusin ya. ya. Jangan deh gitu. Karena biasanya dimulai dari situ tuh. Iya. Lo habis melahirkan, lo mungkin kalau rumah sakit masih so-so deh, karena kan tergantung wilayah kadang-kadang. Iya, Gue iya. sudah mulai sekolahin anak. Sekolah di mana anaknya? Iya. Gitu kan ya. Iya tuh. Ya kan? Iya. Terus udah gitu, aduh, akhir tahun atau tengah tahun liburan sekolah kemana ya? Iya. Nah, itu dia tuh. Itu itu tuh. challenging karena zaman sekarang tuh Iya. jangankan di pertemanan yang deket-deket ya, tapi kayak di sekolah aja tuh anak-anak yang umur Bambang tuh kadang-kadang mungkin niatnya nggak show off ya, tapi dengan cerita tuh Bambang suka bawa cerita ke rumah. Temen aku liburannya di A, di B, di C gitu ya. Terus gue nangkep sinyal kayak ini anak gue lagi cemburu apa gimana. Nah, Iya. itu tugas kita sebagai orang tua untuk ngasih pengertian untuk anak sekapasitas Bambang bahwa tiap keluarga punya kemampuan yang berbeda-beda, betul, punya betul. kapasitas yang beda-beda. Jadi Bambang nggak perlu nyamain dengan Iya. temennya gitu loh. iya. Jadi kalau memang kita cuma bisa ke puncak, cuma bisa ke Bandung, Nggak apa-apa. ya nggak apa-apa. Ya itu tetap bakal fun kok, Iya, benar, gitu loh. Jadi itu yang challenging menurut gue. Jadi penting banget buat anak-anak tuh jangan sampai punya stigma bahwa materialistik tuh kayak apa ya? Segala sesuatu dipandang dari sudut pandang materi gitu loh. Nah, Itu apalagi yang kalau kita ngomongin soal keuangan gitu ya, keuangan kita tuh kan nggak bisa strict banget ya. Maksudnya kayak misalnya zaman kita gitu, kita nggak ngomongin keuangan di awal, itu ya ada negatifnya, tapi ada positifnya juga. Kita jadi kayak go with the flow gitu. Iya. Tapi misalnya zaman sekarang nih udah ngomongin keuangan di awal, gue maunya pokoknya semua kebutuhan keluarga dari lo ya, pokoknya kita harus begini, Iya. kotak-kotaknya harus begini. Nah, ketika kitanya sendiri nggak elastis, nggak bisa menyesuaikan dengan situasi, sementara situasinya kan berubah terus. betul. Bisa nih kita kawin nih, laki kita kaya banget, tapi ternyata di tengah pernikahan kan bisa aja banget. bisnisnya Bisa banget. bermasalah gitu ya. Kita harus menyesuaikan lagi, atau mungkin kebalikannya di awal pernikahan biasa-biasa aja, ternyata karirnya melesat cepat Naik, banget. ya. Itu Iya, tuh iya. semua bisa terjadi banget di Betul, pernikahan. Nah, betul. kita kan pernikahannya udah lebih dari 20 tahun ya. Itu kan udah kita alamin Iya, ya. iya. Bisa naik, bisa turun lagi, Iya. bisa naik lagi, bisa anjlok lagi. Itu tuh semuanya bisa aja terjadi. Ada titik-titik di mana semua yang provide suami, ada titik-titik di mana kalau laki gue kan Bisa, bisnis ya. Iya. Jadi bisnisnya lagi Naik nggak turun, oke, ya. akhirnya gue support Iya, dia iya, kayak gitu tuh iya, bisa iya, aja iya. terjadi. Betul. Harus fleksibel. Harus fleksibel dan saling dan sih. fleksibel, saling sama komunikasi. Iya. Iya. Sama itu sih mindset bahwa kalau udah nikah tuh kita sama-sama. Jadi nggak ada ini gue, ini lo Iya, gitu. betul. iya, Dan iya. fokus sama keluarga sendiri sih. Iya. Jadi gimana kalian kita menata keluarga kita sendiri, masalah keluarga sendiri tuh kita selesai di dalam gitu ya kan. Kita jangan lihat keluarga lain, kita punya pola sendiri. Nah, itu yang kita fokus di situ. Jangan selalu ngeliat keluarga lain tuh kayak gini gini kita samain gitu. Kompetisi. Kadang-kadang tuh yang
lain tuh begitu, gue pengen ngikutin, gue pengen harus sama. Nah itu kadang-kadang bikin ngaco. Iya, itu Gitu. datang dari ekspektasi kan, gue Iya. juga pengen deh semua Iya. yang provide suami gue. Akhirnya bikin tapi- standar orang, Iya, nah itu iya, bikin iya, kacau betul. semuanya. Tapi Dan kan ini kasihan. seolah-olah ya ada ekspektasi umum suami harus provide semua. Itu oke banget. Istri Itu ngatur yang- keuangan. Iya. Nah, menurut kalian masih relevan nggak in this economy? Hah? Sebenarnya relevan sih, maksudnya untuk idealnya sih oke-oke Iya. aja sih, Ca. Cuma kan pada kenyataannya begitu kita ngejalanin rumah tangga, Mesti fleksibel. mesti fleksibel. Fleksibel Iya. tetap. Betul, betul. Fleksibel. Gue setuju yang tadi Monce bilang gitu, kita harus siap banget nih, mungkin baru mau menikah atau pernikahan di awal-awal gitu, harus siap dalam kondisi seperti ini. Kita kan emang tadi idealnya, Iya. Idealnya. suami provide semuanya, Betul, gitu. iya dong, setuju Oh. banget. Tapi kita nggak akan Hidup pernah itu nggak tahu. selalu ideal. Kita nggak akan pernah Tinggi tahu badan aku aja situasi. nggak ideal. Gimana? Berat badan gue pun. Kita nggak usah ngomongin soal orang yang punya, lo udah punya, ada orang yang kerjanya freelance, ada Iya. yang kerja tetap, ada Iya. yang enggak gitu kan. Lo punya kerjaan tetap aja di zaman sekarang, Betul, iya. lo tiba-tiba bisa kehilangan pekerjaan. Betul. Iya. Dan kalau lo bekerja di sebuah perusahaan, tiba-tiba perusahaannya pilot, aduh bahasanya pilot banget gitu ya. Ember. Terus habis itu lo bisa apa? Betul. Iya, iya. Intinya kita nggak Iya kan? pernah tahu lah apa yang terjadi. Contoh Iya. paling gampang adalah tiba-tiba pandemi semuanya shutdown, Yes. semua bisnis berhenti. Itu kan sesuatu yang nggak Betul. pernah kita Iya, prediksi ya prediksi, gitu. Itu Nah kalau harus nggak siap punya tuh. komunikasi yang kuat dan fleksibel untuk saling support, mah itu Ih banyak banget loh pandemi yang Iya. cerai. Iya. Tinggi perceraian. Emang harus fleksibel dan apa sih, kita bisa beradaptasi pada situasi yang kayak tadi Mona bilang. Ini suami yang provide, Iya. tapi pada suatu hari tiba-tiba nggak bisa nih Iya, suami, iya. entah dia udah nggak punya pekerjaan atau mungkin kondisi dia sakit, Iya, betul. dia nggak bisa Betul. menghasilkan, Iya. gitu. Mau nggak mau kita sebagai istri harus bisa backup loh. Iya, Iya. iya, iya. Lu jangan berangan-angan terus-terusan, aduh udah gak ideal nih buat gue nih, Gua suami tinggal gue udah udah, gak bisa bye. provide buat gue, bye, gue mau cari yang lain. Hey, kalau umur lu terus bertambah, ya kan? Dan belum Yang tentu lain- kece terus. Dan belum tentu pasangan barunya akan stabil Iya. terus. Betul. Itu tuh harus bisa. Memang makanya kita selalu bilang tuh perempuan itu lo harus punya kebisaan deh. Betul. Iya. Kebisaan untuk menghasilkan uang mau sedikit tuh tetap harus bisa. Yes. Kemarin Karena waktu itu lo pandemi nggak gue akan banyak pernah banget tahu. loh nemuin perempuan-perempuan yang survive kayak pekerjaan lakinya yang Iya, tadinya iya. oke banget deh, pokoknya bisa provide semua keluarga, terus tiba-tiba ya pada saat pandemi tuh bener-bener nyungsep banget, akhirnya istrinya jualan somai, iya, masa kayak gitu ya? iya kan, Iya, harus ada yang bisa. jualan mie ayam, why not, emang Iya. kondisinya lagi menuntut untuk kayak gitu. Betul, gitu. betul. Tapi kita juga tapi, mengingetin tapi satu mungkin hal. ini sih Monce, kalau pas awal menikahnya tuh apa dulu nih ekspektasinya? Iya, Ketika iya. awal nikah ekspektasinya gue harus di-provide, gue yang ngatur. Nah, ketika menghadapi situasi begitu tuh Iya. bisa jadi goncang sih. Iya, Makanya niatnya jangan kawin sama orang yang misalnya jauh status ekonomi dengan kita dan kita berharap Untuk jadi hidup bisa lebih baik menopang gitu. hidup Iya. dengan dia, nggak ada hidup yang terjamin. Yes. Tapi Walaupun kadang-kadang- lo ngawinin anak konglo atau Iya, pewaris benar-benar. gitu ya, kita nggak pernah tahu namanya hidup Iya. gitu Iya, loh. betul. Tapi kadang-kadang ini juga harus akan jadi bumerang, makanya harus diomongin di saat nih kondisi suaminya nggak bisa provide, istrinya yang provide, terus istrinya ngerasa bahwa jadi jumawa, bahwa Nah, itu gue juga nih bahaya. sekarang ya, Itu lu bahaya ada juga sih. faedahnya. Gitu. Iya. Nah ini tuh juga bisa jadi bumerang, makanya ini semua mesti diomongin. Iya. Sama mungkin kembali ke prinsip eling, ya nggak sih, mikir iya. bahwa ya ini memang momennya lagi kayak gini, kita harus eling-eling nih gitu, Iya. jangan jadi sombong, jangan Iya. jadi takabur Iya gitu kan. betul. Itu dia. Ego. Iya, Kadang-kadang iya. ngerasa kan ego. Perempuannya ngerasa berdaya, dia bisa provide, akhirnya jadi lupa kodratnya dia Betul, sebagai seorang iya. istri. Dan Sampai jadi akhirnya hilang nginjek- respect sama Iya, suaminya. nginjek-injek suaminya mulai makin drop, merasa tidak punya harga diri, akhirnya di situ tuh banyak cikal juga yang bakal. banyak juga yang kejadian kan yang akhirnya berpisah Iya, tuh iya, karena iya, tadi iya. itu. Jadi gue kadang-kadang ya kalau misalnya ngelihat berita gitu ya, ada orang yang menghadapi masalah kesulitan ekonomi dan berujung harus berpisah. Gue tuh ngerasa kayak ini kayaknya ada yang salah dengan komunikasi. Soalnya namanya rumah tangga nggak mungkin tidak dihadapkan dengan masalah ekonomi. Betul, At setuju sih least gue. dalam satu kali dalam Ada pernikahan deh, ya ya. pasti akan Pasti, ada pasti naik ada. turun roller coaster ekonomi gitu loh. Jadi kalau dia cuma
ngalamin kesulitan sekali, terus dia pisah, gue bilang nih pasti kayaknya ada masalah komunikasi. Ada masalah yang lebih besar dari itu doang gitu. Yes, gitu. Iya, sulit ya memang ngomongin soal ekonomi keuangan ini. Betul. Harus diomongin dari awal Iya, sih ya. tapi ya udahlah Komunikasi. pokoknya yang penting ngobrol sama pasangan masing-masing and you do you gitu. Yes. Cara kalian yang paling Iya, cocok, iya, nggak iya. usah lihat kiri kanan. Iya. Boleh nih Sepakatin. dengerin kita ngobrol-ngobrol kayak gini, Boleh. tapi buat referensi aja Iya, ya. kalau nggak cocok nggak usah dengerin, yang penting subscribe. Iya kan? Yang penting nonton di TV sama YouTube. Iya, yang paling penting itu tambah ilmu dengan nonton podcast kita. Iya. Udah gitu aja. Tapi habis itu ya mau nggak mau jalanin go with the flow, jangan Iya. lupa komunikasinya juga yang oke sama Iya. pasangan gitu kan ya. Betul. Saling terbuka pokoknya. Oke, siap kalau gitu. Kita ketemu lagi di topik-topik berikutnya ya, Mams. Kalau punya Yes. ide-ide jangan lupa tulis di komen Instagram atau join WhatsApp group. Kita juga punya WhatsApp group. Iya. Betul. Join Join WhatsApp ya. group kita Boleh ya. curhat, Nanti boleh kita- curhat, asal jangan itu ya, julid. Dikit boleh lah. Nanti kita kasih info ya, gabung ke WhatsApp group. Ngirim makanan juga boleh ya. Atau baju juga boleh. Iya bener banget. Endorse baju boleh. Boleh. Kalau ngirim-ngirim nanti yang transfer Baldi. Cuma buat gue bukan buat kalian. Kan buat kita ya, nggak boleh ngintip ya. Nggak boleh. Bilang Baldi dong, buka jasa titip transfer. Bye, sweet Mom.